Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lestarun Aisyah. Saya adalah guru bimbingan dan konseling. Di sini saya akan memaparkan mengenai rencana layanan bimbingan klasikal dan juga laporan bimbingan klasikalnya. Di sini bimbingan klasikalnya mengenai komponennya layanan dasar, bidang layanannya adalah pribadi sosial, tema layanannya kerjasama, fungsi layanan untuk pengembangan. Tujuannya adalah peserta didik mampu menghargai nilai-nilai kerjasama dan toleransi sebagai dasar untuk menjalin persahabatan dengan teman sebaya. Tujuan khususnya, yang pertama, peserta didik mempelajari cara-cara membangun kerjasama. Yang kedua, peserta didik menyadari pentingnya kerjasama. Yang ketiga, peserta didik menampilkan sikap kerjasama dalam kelompok guna mencapai persahabatan yang akrab. Sasaran layanan adalah untuk kelas 11, materi layanan, cara membangun kerjasama. Yang kedua, pentingnya kerjasama dalam kehidupan abad 21. Yang ketiga, kerjasama dan manfaatnya bagi persahabatan. Waktunya adalah 1 kali 45 menit, dan di sini sumber-sumber materi dari sumber materinya ya, RPL-nya. Metode tekniknya, group exercise dengan teknik kreatif, prop, ceramah, dan tanya jawab. Alat bahannya, sedotan, laptop, LCD, PowerPoint, kertas HVS. Pernyataan tujuan. Jadi pelaksanaannya sudah mulai pelaksananya ya. Yang pertama, konselor membuka dengan salam doa, membina hubungan baik, menanyakan kabar dan pelajaran sebelumnya. Ketiga, menyampaikan tujuan khusus, menanyakan kesiapan peserta didik untuk memulai kegiatan. Penjelasan langkah-langkahnya, memberi gambaran langkah-langkah kegiatan seperti apa, dan kontrak layanan. Di sini ada 1 jam pelajaran 45 menit. Mengarahkan kegiatan dan tahap peralihan. Tahap intinya, yang pertama, peserta didik diberikan alat permainan berupa sedotan. Yang kedua, peserta didik menerima penjelasan permainan berupa straw tower. Yang ketiga, peserta didik dibagi 1 kelasnya menjadi 6 kelompok, disesuaikan saja. Yang keempat, peserta didik diinstruksikan untuk menyusun sedotan menjadi sebuah menara yang tinggi dan kokoh. Yang kelima, peserta didik yang berhasil menyusun sedotan tinggi dan kokoh mendapatkan hadiah. Yang keenam, setiap kelompok melakukan analisis atas topik tersebut. Yang ketujuh, perwakilan kelompok menyampaikan analisis terhadap permainan straw tower. Yang kedelapan, kelompok lain menanggapi hasil diskusi. Nah, kegiatan BK-nya, guru BK memberikan tujuan penjelasan materi ini. Yang kedua, guru BK memberikan tugas masing-masing kelompok, menjelaskan cara permainan, dan menjelaskan materi singkat mulai kerjasama. Di sini intinya masing-masing kelompok membangun menara menggunakan sedotan. Bagaimana caranya sesuai kelompok nanti dijelaskan makna dari jadi bukan dari permainannya, jadi lebih makna dari melakukan permainan tersebut. Nah, ini evaluasi proses dan hasil. Nah, laporan bimbingan klasikalnya dari yang kegiatan yang dilaksanakan. Hasil dan tindak lanjut, peserta didik memahami dan mempelajari cara-cara membangun kerjasama. Selain itu, mampu menampilkan sikap kerjasama dan kelompok guna mencapai persahabatan yang akrab. Tindak lanjutnya, peserta didik bagi yang merasa masih belum memahami materi ini dapat melakukan bimbingan kelompok atau konseling kelompok ataupun konseling individual untuk melakukan apabila belum paham mengenai materi ini. Evaluasi proses dari pelayanan ini dapat dilihat dari sikap peserta didik pada saat layanan dengan cara peserta didik dapat memberikan pendapat. Misal, evaluasi prosesnya, evaluasi hasilnya ditanya, apakah kalian memahami makna makna membangun straw tower ini? Silahkan berpendapat. Kayak gitu, itu sudah bisa dilihat dari evaluasi proses. Itu evaluasi hasilnya dapat dilihat dari instrumen evaluasi. Jadi apakah menyenangkan, apakah mereka memahami, dan apakah mereka menyadari pentingnya kerjasama dan dapat menyampaikan sikap kerjasama dalam kelompok guna mencapai persahabatan yang akrab. Sekian pemaparan RPL, rencana layanan dan hasil layanan yang telah dilakukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.